Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita, teristimewa pada hari ini. Kita dapat bertemu walaupun masih melalui HP dalam pelajaran agama Katolik. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita semua memohon berkat Tuhan supaya kita dapat belajar dengan baik hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang bagus, lipat tangan, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih dan hormat syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, teristimewa pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami dari rumah masing-masing walaupun masih tetap dengan menggunakan HP. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik seturut kehendak. Berkati para bapa dan ibu guru serta orang tua siswa kami dan siswa-siswa kami juga, agar kami semua tetap sehat dan dapat melaksanakan tugas pengabdian kami kepada anak didik kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami tetap layak dan pantas menerima berkat-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semuanya, setelah kita selesai berdoa memohon berkat dari Tuhan, maka sekarang tolong perhatikan baik-baik, simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Untuk itu, Pak Guru mengucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Salam. Materi pelajaran agama kita pada pagi hari ini adalah menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai ayat 44. Setiap orang membutuhkan makanan. Yesus sangat prihatin terhadap situasi orang banyak yang mengikutinya. Dari pagi hingga sore, mereka dengan tekun mengikuti Yesus untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Orang banyak lapar dan mereka sangat membutuhkan makanan agar mereka segar kembali dan mempunyai tenaga. Maka tergeraklah belas kasihan. Maka Yesus memerintahkan agar para murid memberi orang banyak itu makan. Apa makanan mereka? Bagaimana makanan itu tersedia? Mari dengarkan cerita Bapak Guru berikut ini. Selamat mendengarkan. Sekarang buka bukumu, buku agama Katolik,
halaman 55 sampai halaman 56. Para rasul yang diutus kembali berkumpul dengan Yesus setelah melaksanakan tugasnya. Mereka melaporkan kepada Yesus semua yang telah mereka lakukan. Maka sekali lagi orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan rasulnya tidak sempat. Karena itu Yesus berkata kepada para rasul atau kepada para muridnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar." Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang melihat mereka meninggalkan tempat itu. Dan orang banyak tahu kemana mereka akan pergi. Jadi orang banyak itu berlari-lari melalui jalan darat mendahului Yesus dan rasul-rasulnya. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak itu. Ia kasihan kepada mereka sebab mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka Yesus pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari sudah petang, para rasul mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah orang ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung yang ada di sekitar sini." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata para rasul, "Uang kita hanya 200 dinar. Tentu tidak cukup. Tentu tidak cukup untuk membeli roti bagi orang sebanyak ini." Lalu Yesus bertanya, "Coba lihat, ada berapa roti pada kalian?" Sesudah melihat, mereka berkata, "Ada 5 roti dan 2 ekor ikan." Lalu Yesus menyuruh semua orang itu duduk berkelompok-kelompok di rumput. Orang-orang itu pun duduk dengan teratur, berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang satu kelompok, dan ada juga yang 50 orang sekelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Sesudah itu, ia membelah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan 2 ikan itu dibagi-bagikan juga kepada mereka semua. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Kemudian kelebihan makanan itu
dikumpulkan oleh para rasul. Semuanya ada 12 bakul penuh. Yang makan pada waktu itu ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Yang dihitung hanya laki-laki, sementara perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Nah, demikianlah isi cerita kita pada hari ini. Semoga kalian dapat menyimak cerita Pak Guru tadi. Melalui cerita dari kitab suci yang baru kita dengar tadi, kita diingatkan bahwa makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Makanan berguna untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Tuhan Yesus ingin agar tidak ada orang menderita karena kelaparan. Dan sampai sekarang, Tuhan Yesus memberi kita makanan. Yesus memberkati para petani, nelayan, peternak, dan semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan. Mulai sekarang, kalian tidak boleh untuk membuang-buang makanan atau nasi. Hendaknya lah kalian dapat berbagi makanan dengan semua teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam. Anak-anakku yang terkasih, setelah Pak Guru tadi menjelaskan atau menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, sekarang kalian mengerjakan tugas berikut ini. Ada 5. Tolong kerjakan dengan jujur, tulisan harus rapi. Kemudian sesudah kau menjawab soal ini, tolong tuliskan jawabanmu dan kirimkan jawabanmu ke WA Pak Guru Agama. Tulis namamu, margamu, kelasmu, hari, tanggal, bulan, tahun. Tolong cepat kirim ya. Oke? Terima kasih. Kembali Pak Guru ucapkan salam. Terima kasih karena kita sudah selesai mempelajari materi pelajaran kita hari ini. Tadi kita buka dengan 2, dan setelah selesai kita belajar, kita tutup juga dengan 2. Ambil sikap 2 yang bagus seperti tadi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu yang kudus atas perlindunganmu, atas pertolonganmu, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berkatilah anak-anak kami ini, semoga mereka mengerti apa yang mereka pelajari. Berkati kami semuanya supaya kami juga dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kemuliaan bagi namamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa kembali. Salam.